Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman C++. Dan di video kali ini kita akan bermain-main dengan file teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah sering ya teman-teman kalau kita memberikan output itu melalui CLI. Jadi kita memberikan outputan berupa tulisan gitu di konsol kita. Tapi kali ini kita akan memberikan output berupa file ya teman-teman. Dan filenya itu adalah .txt kayak gitu. Nah, file ini nantinya bisa kita gunakan untuk kita cetak seperti slip pembelian kayak gitu teman-teman. Nah, gimana cara pembuatannya? Daripada penasaran, simak videonya sampai selesai. Sebelum kita masuk pembahasan, silakan kalian buka untuk compilernya dan jangan lupa kalian ketikkan untuk struktur dasar dari pemrograman C++. Kalau sudah teman-teman, di sini kita perlu satu library lagi nih teman-teman. Jadi kalau kita dasar kan biasanya kita pakai IOStream, terus kita pakai namespace std di dalamnya. Nah, sekarang kita perlu satu library lagi nih teman-teman. Library-nya itu namanya fstream teman-teman. Nah, fstream ini bisa kita gunakan untuk memproses file teman-teman. Nah, gimana nanti penggunaannya? Jadi kayak gini. Nah, sebenarnya simple aja teman-teman. Kita sama aja kayak memberikan outputan kalau kita menggunakan cout ataupun print. Ya, jadi di sini tinggal kita panggil aja si fstream ini, dan di dalam fstream ini ada input dan output. Jadi gampangnya gini aja teman-teman. Kalau kita menggunakan library IOStream, itu kan input output stream. Ya, di sana kita bisa menggunakan cin dan cout. Ya, cin untuk memberikan inputan, cout untuk memberikan outputan. Kalau di fstream atau file stream itu kita juga bisa memberikan inputan berupa teks yang ada di dalam .txt akan diproses di dalam script ini, ataupun kita juga bisa mengeluarkan beberapa kata yang ada di dalam script kita ke dalam file txt kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kita panggil dulu untuk memberikan outputan, kita pakai yang namanya offstream. Ya, terus offstream ini kita panggil dengan sebuah nama, dan offstream ini kita ibaratkan sebagai tipe data lah teman-teman kalau kita menggunakan variabel. Jadi di sini kita perlu sebuah identifier dulu nih untuk si offstreamnya. Di sini saya pakai namanya file. Nah, saya juga perlu sebuah variabel nih untuk menyimpan si teksnya nanti. Jadi teksnya sebelum kita masukkan ke dalam si file txt, kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel, baru variabelnya nanti yang kita proses kita keluarkan ke dalam file txt kayak gitu. Nah, di sini saya pakai tipe data string, saya kasih nama var kayak gini, atau a gini deh biar simple teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita berikan cout, kita berikan perintah aja masukkan kalimat seperti ini, lalu kita cin-kan terhadap variabel a seperti ini. Nah, sekarang kita setelah memberikan inputan, nanti kan kita sudah punya sebuah kata atau sebuah kalimat lah di dalam sebuah variabel a. Nah, gimana nih cara kita memproses si variabel biar nilainya bisa masuk ke dalam filenya teman-teman? Ya, caranya kayak gini. Ya, kita ketikkan dulu sebuah script, kita akses aja si identifier atau variabel yang kita buat menggunakan offstream ini. Kan namanya file nih teman-teman. Ya, jadi filenya kita ketikkan di sini, kita berikan dot. Nah, ini untuk dot ini kita berikan perintah open. Ya, jadi sebelum kita menuliskan sesuatu dalam filenya, kita harus membuka filenya itu. Nah, tapi kalau filenya nggak ada, berarti kita harus membuat filenya dulu nih teman-teman. Ya, caranya kita harus memberikan untuk nama file yang akan kita buat. Semisal di sini nama filenya adalah teks. Seperti ini. Jangan lupa berikan extension di belakangnya, yaitu .txt seperti ini. Ya, terus kita titik koma di sini. Ya, setelah filenya kita buka nih teman-teman, maka selanjutnya kita harus memberikan isi di dalam file tersebut. Ya, caranya kita panggil aja identifier sama kayak ini. Jadi file, kita berikan panah atau kurung siku ke dalam filenya, kayak kita memberikan cin kayak gini ya teman-teman. Oh iya, ini jangan cin deh. Ya, karena kita nanti menggunakan kalimat, berarti di sini kita pakai getLine aja teman-teman. Kalau kita pakai cin, nanti otomatis untuk variabel ini akan berisi satu kata aja. Jadi kita akan pakai getLine biar nanti untuk variabel ini bisa berisi lebih dari satu kata kayak gitu. Jadi ketikkan aja di sini getLine. Apa yang akan kita lakukan cin terhadap variabel apa? A, ya seperti ini. Ya, kalau sudah di sini file akan kita isi seperti ini aja deh. Jadi isi input ya. Jadi isi dari input tadi kita backslash kita berikan titik 2 dulu. Kita backslash n biar nanti turun ke bawah. Di sini kita berikan variabel apa? Variabel yang sudah berisi inputan kita, yaitu variabel a. Ya, kita berikan spasi di belakangnya. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa teman-teman. Ya, sebenarnya kayak gini kita udah berhasil nih teman-teman untuk membuat sebuah file yang berisi variabel isi dari variabel ini teman-teman. Ya, tapi kita bisa menggunakan sebuah kode biar nanti si file yang udah kita buat dan sudah kita isi itu langsung terbuka teman-teman. Jadi kita tahu hasil dari file yang kita buat itu isinya apakah sesuai dengan yang kita inputkan. Ya, caranya kita menggunakan sebuah script yang namanya adalah system. Lalu di dalamnya ada parameter. Parameternya itu adalah huruf besar semua, start. Ya, keliru ya, start. Terus kita berikan slice. Di sini ada min ya. Lalu kita ketikkan notepad. Ya, lalu di belakangnya kita berikan nama file yang kita buat. Ya, nama filenya di sini adalah text.txt. Seperti ini.
Jangan lupa belakangnya kita kasih titik koma. Oke, kita membuat file seperti ini, kita udah berhasil teman-teman. Coba kita compile and run, apakah filenya itu sudah terbuat dan di dalamnya ada isinya. Oke, di sini kita berhasil compile and run, nggak ada errornya ya teman-teman. Kita ketikkan kata atau kalimat, sekarang kata dulu deh, kita berikan ini kayak gini, coba. Oke, kita coba enter. Ya, di sini langsung terbuka ya teman-teman. Ya, filenya terbuka dan di sini isi input adalah coba. Ya, sesuai ya, di sini coba yang kita inputkan adalah coba. Ya, yang kita tampilkan tadi di sini adalah isi input. Ya, di sini isi input itu adalah variabel A. Variabel A kita isikan dengan coba kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita cek nih apakah untuk file yang kita buat itu namanya adalah text.txt, apakah udah ada di folder yang kita buat. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk folder dari teks yang kita buat ya atau file yang kita buat dengan extension txt ini itu berada sesuai dengan script yang kita buat teman-teman lokasinya. Jadi kalau kita lokasinya di sini jadi dokumen, otomatis untuk file yang kita buat foldernya itu satu folder dengan script yang kita buat. Ayo kita cek di sini untuk namanya tadi txt teks. Ya ini teman-teman. Ya di sini ada text.txt. Kalau kita buka isinya adalah coba. Oke. Sekarang coba kita ubah untuk inputannya. Kita menggunakan kalimat sekarang. Ya kita ketikkan di sini ini adalah percobaan off stream. Kita enter. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman. Ya ini. Ini adalah percobaan off stream. Oke, sekarang kita coba cek untuk filenya apakah isinya berubah nih teman-teman. Oke, nah di sini filenya yang tadi isi sebelumnya itu udah gak ada teman-teman. Soalnya kenapa? Karena nama filenya itu sama, otomatis dia replace teman-teman. Jadi file yang sebelumnya nilainya hilang, ya lalu isinya diubah dengan inputan yang baru. Ini adalah percobaan off stream kayak gitu. Oh iya, satu lagi teman-teman. Nah, sekarang kita udah punya file notepad nih. Tapi gimana biar caranya kita bisa langsung cetak menggunakan printer? Biasanya kalau di slip-slip itu kan ada langsung kita cetak terhubung ke printer. Nah, berhubung di sini nggak ada printernya, kita kasih fungsinya aja. Nanti kalau kalian pengen nyoba pakai printer, silahkan kalian setup gimana caranya biar PC kalian atau laptop kalian terhubung dengan printer. Jadi caranya tinggal kita berikan satu kode ya di sini di sistem start min notepad di sebelahnya dan sebelum nama filenya itu kita berikan slice p. Ya ini berfungsi untuk memberikan perintah print di file text.txt teman-teman. Ya coba kita save lalu kita compile and run. Ya berhubung ini saya nggak terhubung sama printer, ini nanti akan ada notifikasinya di pojok kanan teman-teman. Jadi printernya itu nanti di statusnya akan bertambah file yang kita buat yaitu text.txt kayak gitu. Coba kita berikan kalimat ini tes. Ya, untuk filenya, nah tadi ada notifikasi print ya teman-teman. Terus di sini kita cek. Nah, di sini ya ini ada di sini ada text.txt. Ya, sekarang coba kita hapus semuanya. Untuk ini tadi saya sudah coba-coba teman-teman. Kita cancel semuanya. Ya, sekarang kosong. Nah, sekarang kita coba jalankan sekali lagi di sini. Kita jalankan. Biar kelihatan nanti tambahnya dari si aktivitas dari printernya teman-teman. Ya di sini saya tambahkan kalimat ini cek print. Oke, ya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini akan bertambah aktivitasnya yaitu text.txt dan dia adalah notepad. Ya, jadi seperti itu kalau PC kita atau perangkat kita terhubung ke printer, otomatis nanti dia akan mencetak langsung ke printer tersebut teman-teman. Ketikan tadi kayak gitu. Ya oke, mungkin itu teman-teman pembahasan kita untuk off stream ini. Nanti kita akan melanjutkan di if stream, kita membaca karakter apa aja yang ada dalam sebuah file. Tentunya kita masih menggunakan untuk library-nya yaitu fstream ya, file stream. Khusus kita gunakan untuk file. Ya semoga bermanfaat untuk video kali ini. Saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.